Pada video ini kita akan membahas tentang perkalian dan perpangkatan bilangan kompleks. Perlu diingat bahwa bilangan kompleks memiliki bentuk polar yaitu R cis theta dan bentuk eksponensial yaitu R e pangkat I theta. Kedua bentuk inilah yang akan kita gunakan dalam perkalian dan perpangkatan bilangan kompleks. Jika diberikan sebarang dua buah bilangan kompleks yaitu Z1 dan Z2 di mana Z1 sama dengan R1 cis theta 1 dan Z2 sama dengan R2 cis theta 2. Jadi dari sini terlihat bahwa dua buah bilangan kompleks dalam bentuk polar memiliki perbedaan pada modulus dan tetanya. Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 cis theta 1 dikali dengan R2 cis theta 2, di mana R1 cis theta 1 itu adalah R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan R2 cis theta 2 itu dijabarkan menjadi R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Ini bisa dijabarkan menjadi R1 cos theta 1 ditambah I R1 sin theta 1, dan ini bisa dijabarkan menjadi R2 cos theta 2 ditambah I R2 sin theta 2. Jika dikalikan R1 cos theta 1 dikali R2 cos theta 2, R1 R2 cos theta 1 cos theta 2, kemudian R1 cos theta 1 dikalikan I R2 sin theta 2, hasilnya adalah R1 R2 cos theta 1 sin theta 2. Kemudian I R1 sin theta 1 dikali dengan R2 cos theta 2 yaitu I R1 R2 sin theta 1 cos theta 2. Kemudian yang terakhir I R1 sin theta 1 kali I R2 sin theta 2 sama dengan I kuadrat R1 R2 sin theta 1 sin theta 2. Dari sini kita bisa lihat I kuadrat itu sama dengan negatif 1, maka hasilnya bisa dituliskan sebagai R1 R2 cos theta 1 cos theta 2 dikurang dengan R1 R2 sin theta 1 sin theta 2. Ini adalah bagian real, yaitu ini dan ini. Nah, selanjutnya ditambah dengan I R1 R2 cos theta 1 sin theta 2 ditambah dengan I R1 R2 sin theta 1 cos theta 2, dan ini adalah bagian imajinernya. Karena bagian real dapat dituliskan sebagai R1 R2 dikali dengan cos theta 1 cos theta 2 dikurang sin theta 1 sin theta 2, dan bagian imajinernya dapat dituliskan sebagai R1 R2 dikali dengan cos theta 1 sin theta 2 ditambah dengan sin theta 1 cos theta 2. Perlu diingat bahwa dalam trigonometri cos theta 1 ditambah theta 2 itu sama dengan cos theta 1 cos theta 2 dikurang sin theta 1 sin theta 2, dan sin theta 1 ditambah theta 2 sama dengan sin theta 1 cos theta 2 ditambah sin theta 2 cos theta 1. Oleh karena itu, yang berada di dalam kurung ini dapat dituliskan sebagai cos theta 1 ditambah theta 2, dan yang berada dalam tanda kurung yang ini dapat dituliskan sebagai sin theta 1 ditambah theta 2. Pada langkah ini kita bisa menerapkan sifat distribusi menjadi R1 R2 dikali dengan cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, ini adalah bentuk polar dari bilangan kompleks Z1 dikali Z2. Ini adalah modulusnya dan ini adalah argumennya, dan bisa juga dituliskan sebagai R1 R2 cis
theta 1 ditambah theta 2. Jadi pada perkalian dua buah bilangan kompleks cukup mengalihkan modulusnya dan menjumlahkan argumennya. Contoh, diberikan dua buah bilangan kompleks yaitu Z1 dan Z2, di mana Z1 sama dengan 3 cis pi per 3 dan Z2 sama dengan cis 5 pi per 4. Tentukan hasil kali kedua bilangan kompleks ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa modulus Z1 itu sama dengan 3 dan modulus Z2 itu sama dengan 1. Kemudian argumen dari bilangan kompleks Z1 itu adalah pi per 3 dan dari bilangan kompleks Z2 itu sama dengan 5 pi per 4. Oleh karenanya kita bisa menerapkan hasil kali dua buah bilangan kompleks di mana Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1 kali R2 cis theta 1 ditambah theta 2. Maka hasil kalinya adalah 3 dikali 1 cis pi per 3 ditambah 5 pi per 4, yaitu 3 kali 1 3 cis pi per 3 ditambah 5 pi per 4 sama dengan 4 pi ditambah 15 pi per 12, yaitu 19 pi per 12. Jadi hasil akhirnya adalah Z1 kali Z2 itu sama dengan 3 cis 19 pi per 12. Selanjutnya diberikan sebarang dua buah bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, di mana Z1-nya adalah R1E pangkat I theta 1 dan Z2-nya sama dengan R2E pangkat I theta 2. Maka perkalian dua buah bilangan kompleks ini, Z1 dikali Z2 itu sama dengan R1E pangkat I theta 1 dikali dengan R2E pangkat I theta 2 sama dengan R1 R2E pangkat I theta 1 dikali dengan E pangkat I theta 2. Pada sifat perpangkatan kita bisa menerapkan E pangkat I theta 1 kali E pangkat I theta 2 sebagai E pangkat I theta 1 ditambah I theta 2, yaitu R1 R2 E pangkat I theta 1 ditambah theta 2. Jadi hasil perkalian dua buah bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial adalah R1 R2 E pangkat I theta 1 ditambah theta 2. Sama seperti perkalian pada bentuk polar, perkalian pada bentuk eksponensial juga dilakukan dengan mengalihkan kedua buah modulus bilangan kompleks dan menjumlahkan argumennya. Contoh, diberikan sebarang dua buah bilangan kompleks Z1 dan Z2, di mana Z1 sama dengan 3E pangkat I pi per 3 dan Z2 sama dengan E pangkat I 5 pi per 4. Pada perkalian dua buah bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial, kita cukup mengalihkan modulusnya dan menjumlahkan argumennya. Jika Z1 itu sama dengan R1 cis theta 1 dan Z2 itu sama dengan Z1, maka ini menjadi Z1 dikali Z1, yaitu R1 dikali R1 karena Z2-nya sama dengan Z1 dan cis theta 1 ditambah theta 2. Dari sini kita peroleh Z1 pangkat 2 itu sama dengan R1 pangkat 2 cis 2 theta 1. Sedangkan untuk Z1 pangkat 3 itu sama dengan Z1 pangkat 2 dikali Z1, karena Z1 kuadrat adalah R1 kuadrat cis 2 theta 1 dan Z1 adalah R1 cis theta 1, maka Z1 pangkat 2 dikali Z1 diperoleh R1 pangkat 2 dikali R1 cis 2 theta 1 ditambah theta 1. Jadi Z1 pangkat 3 adalah R1 pangkat 3 cis 3 theta 1. Jika diteruskan, maka
Z1 pangkat N itu adalah R1 pangkat N cis N theta 1. Maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N theta. Ini disebut juga sebagai teorema de Moivre. Contoh, dengan menggunakan teorema ini, tentukan hasil dari negatif 1 ditambah I pangkat 7. Jika soal ini dikerjakan dengan perkalian aljabar biasa, maka akan sangat panjang karena pangkatnya cukup besar. Oleh karenanya, supaya lebih mudah, kita bisa menggunakan teorema de Moivre, di mana untuk mengerjakan menggunakan teorema ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu R dan argumennya. Untuk Z sama dengan negatif 1 ditambah I, maka R-nya adalah modulus Z, di mana akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi hasilnya R-nya akar 2. Kemudian tetanya adalah arcus tangen Y per X. Y-nya adalah 1 dan X-nya negatif 1. Jadi nilai theta yang memenuhi tangen negatif 1 adalah 135 derajat dan 315 derajat. Di sini kita memperoleh dua buah argumen, akan tetapi karena hanya ada satu nilai argumen utama, maka kita harus memilih salah satunya dengan tepat, yaitu dengan mengacu kembali ke bentuk awal bilangan kompleks. Z sama dengan negatif 1 ditambah I, di mana X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya sama dengan 1. Jika kita mengacu kepada diagram argan, maka bilangan kompleks ini terletak pada kuadran 2 karena X negatif, Y positif. Argumen yang bersesuaian dengan kuadran 2 yaitu 135 derajat atau 3pi per 4. Jadi diperoleh Z-nya itu adalah akar 2 cis 3pi per 4. Z pangkat 7 sama dengan akar 2 pangkat 7 cis 7 dikali 3pi per 4 sama dengan 2 pangkat 7 per 2 cis 21 pi per 4. Cis 21 pi per 4 bisa dijabarkan sebagai cos 21 pi per 4 ditambah I sin 21 pi per 4. Karena cos 21 pi per 4 ini sama dengan negatif akar 2 per 2 dan sin 21 pi per 4 ini sama dengan akar 2 per 2, atau bisa dituliskan sebagai negatif 1 per akar 2. Dari sini kita bisa menerapkan sifat distribusi, yaitu akar 2 pangkat 7 dikali dengan negatif 1 per akar 2 dikali 1 ditambah I. Jadi dari sini akar 2 pangkat 7 dikali negatif 1 per akar 2 itu sama dengan negatif akar 2 pangkat 7 per akar 2 kali 1 ditambah I. Kemudian yang ini hasilnya adalah negatif akar 2 pangkat 6 dikali 1 ditambah I. Dan negatif akar 2 pangkat 6 itu sama dengan negatif 2 pangkat 3 dikali 1 ditambah I. Maka hasil akhirnya adalah Z pangkat 7 sama dengan negatif 8 dikali 1 ditambah I. Dengan menggunakan teorema de Moivre, perpangkatan dapat dikerjakan lebih mudah.